Di video kali ini, Bu Elisa mau membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Diberikan sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 10 cm dan tinggi 25 cm, seperti gambar berikut. Tentukan volume tabung. Oke, kita bahas di situ diketahui jari-jarinya. Nah, diketahui jari-jari, diketahui tinggi, yang ditanya adalah volume. Nah, volume tabung rumusnya pi R kuadrat T. Pi pakai 3,14 karena jari-jarinya 10 cm, R kuadrat 10 cm kuadrat dikali tingginya 25 cm. Maka hasilnya 7.850 cm kubik. Lanjut, soal yang berikutnya. Diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar R-nya 7 cm dan garis pelukis S 25 cm. Nah, maka yang harus yang ditanya adalah tinggi kerucut dan volume kerucut. Nah, kalian perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, karena kalian disuruh cari T, berarti kalau cari T pakai apa? Pakai rumus Pitagoras. Ya. Kalian perhatikan di situ ada segitiga. Nah, di sini yang T, ini R, ini S. Maka kita bisa pakai rumus Pitagoras untuk menentukan T-nya, ya, tinggi kerucutnya. T kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan S kuadrat. Nah, karena cari T berarti T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi S-nya 25, 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 kuadrat 625, 7 kuadrat 49. Jadi T akar 576. Akar 576 adalah 24 cm. Nah, sudah diketahui T-nya, baru bisa cari volumenya. Rumus volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 kali 22/7. Nah, kenapa pakai 22/7? Karena R-nya 7, ya. Karena R-nya 7, kelipatan 7, jadi lebih baik pakai 22/7. R kuadrat 7 cm kuadrat kali T-nya 24 cm. Hasilnya 1232. Oke, kalau kalian mau menghitung, ya, bisa dicoret-coret. Misalnya ini 24 dibagi 3, 8, ya. Terus 7 sama 7 yang di sini. Nah, 7 kuadrat kan berarti 7 kali 7. Nah, dicoret sama 7, nah tinggal 7. Gini, ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Diberikan sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar 14 cm. Oke, jari-jarinya 14 berarti R-nya 14. Seperti pada gambar. Nah, yang ditanyakan luas permukaan bola. Rumusnya 4 pi R kuadrat. Tinggal dimasukkan aja angkanya. 4 pi-nya 2, 2/7 kali 14 kali 14. Nah, 7 sama ini ya, dibagi 14 bagi 7, 2. 4 kali 22 dikali 2 dikali 14. Hasilnya 2464. Oke, soal berikutnya. Sebuah bola besi berada di dalam tabung plastik terbuka, bagian atasnya seperti terlihat pada gambar berikut. Tabung kemudian diisi dengan air hingga penuh. Jika diameter dan tinggi tabung sama dengan diameter bola, tentukan volume air yang tertampung oleh tabung. Nah, berarti jadi untuk tahu volume airnya, ya, volume tabung dikurangi volume bola besi. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat T, volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Tinggal dimasukkan angkanya. Nah, kita lihat di sini. Jadi antara tabung
dengan bola itu berhimpit, otomatis diameter tabung itu sama dengan diameter bola. Tinggi tabung juga sama dengan diameter bola. Jadi kita masukkan angkanya. Pi 3,14, R-nya 10 karena diameternya 20 ya. Diameternya 20, jadi R-nya 20 per 2, 10. Nah, R-nya 10, 10 kuadrat, 10 kuadrat, T-nya 20. Nah, tinggi tabung kan ini, tinggi tabung berarti diameter bola, berarti 20. Dikurangi 4/3 kali 3,14 kali 10 pangkat 3 ya. Jari-jari bolanya sama seperti jari-jari tabung. Oke, hasilnya 6.280 dikurangi 4.186,66 sama dengan 2093,333 gitu ya. Oke, next untuk soal berikutnya. Jari-jari dan tinggi tabung masing-masing 30 cm dan 60 cm. Nah, berarti jari-jarinya 30, tingginya 60. Tinggi kerucut dan garis pelukisnya, tinggi kerucutnya 40, garis pelukisnya 50. Tentukan luas permukaan bangun di atas. Nah, kalian lihat di sini, ada bangun ya. Bangun di sini terdiri dari dua bangun, ada tabung dan kerucut gabungan. Nah, ketika gabungan yang harus kalian perhatikan untuk luas permukaan adalah kalian bisa lihat yang bagian bawahnya dulu. Bagian bawahnya bentuknya lingkaran, maka kalian harus menghitung luas alas tabung, luas lingkaran pi r kuadrat. Kemudian ada selimutnya di sini. Selimut tabung rumusnya 2 pi rt. Kemudian selimut kerucut pi rs loh. Kok nggak ada atap tabungnya, lingkarannya, alas kerucut juga nggak ada. Nah, di sini kan gabungan. Otomatis di sini atap dan atap dari tabung dan alas dari kerucut itu nggak ada. Ya, nggak ada karena gabungan. Seperti itu. Jadi, setelah kita jabarkan seperti ini, tinggal dimasukkan angkanya. R-nya 30, R tabungnya 30 kuadrat ya. 2 kali 3,14 kali 30, tinggi tabungnya 60. Ditambah 3,14 dikali 30 dikali S ya. Pelukisnya 50. Seperti itu. Oke, hasilnya 2.826 ditambah 11.304 ditambah 4.710 yaitu 18.840 cm persegi. Next, soal berikutnya, volume sebuah bola adalah 288 pi cm kubik. Tentukan luas permukaan bola tersebut. Nah, di sini masih ada pi-nya, berarti pi-nya nggak dihitung ya. Nah, rumus yang ditanya luas permukaan, tapi yang diketahui volume, berarti kalian harus cari dulu R-nya karena nggak tahu R-nya berapa. Volume bola rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukkan volume bolanya 288 pi sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, 4/3 pi-nya pindah ke bawah. Ya, kalau pindah berarti jadi pembagi. R pangkat 3-nya tetap di sini karena yang ditanya adalah R. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalian harus ingat kalau pembaginya bentuknya pecahan, berarti bisa berubah jadi perkalian tapi dibalik. Nah, ini ada pi-nya ya. Dibalik, oke. Sebentar. Nah, pi sama pi dicoret. Nah, tinggal 288 dibagi 4/3. Nah, ini bisa jadi 288 dikali 3/4 ya.
288 dibagi 4, 72. 72 dikali 3, 216. 216 ini R pangkat 3. Maka untuk cari R-nya, akar 3 dari 216, hasilnya 6 cm. Ini baru jari-jari. Yang ditanya luas permukaan. Nah, luas permukaan rumusnya apa? 4πr kuadrat. Tinggal dimasukkan. Karena di opsi jawabannya masih ada pi, berarti pi-nya nggak perlu dijabarkan, tetap pi. 4 kali pi kali 6 kali 6, hasilnya 144 pi cm persegi. Lanjut soal berikutnya, sebuah kerucut dengan tinggi 30 cm memiliki alas dengan keliling 66 cm. Tentukan volume dari kerucut tersebut. Nah, yang diketahui adalah kelilingnya. Berarti cari dulu R-nya ya. Untuk menentukan volume berarti harus tahu R. Sedangkan di sini yang diketahui hanya tinggi. Nah, keliling rumusnya di sini. Nah, kalian perhatikan alas dengan keliling. Nah, alas berarti alas kerucut. Alas kerucut bentuknya apa? Alas kerucut bentuknya lingkaran. Berarti keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2πr. Kelilingnya 66, 2 pi-nya 22/7, R-nya tetap R. Nah, berarti 44/7. Sama seperti tadi, pindah ruas jadi pembagi. Nah, bisa jadi perkalian dibalik. Ya. Oke, hasilnya R-nya 10,5. Setelah tahu R-nya, tinggal cari volumenya 1/3 πr kuadrat T. Ya, 1/3 πr kuadrat T. 1/3 dikali pi dikali 10,5 kuadrat kali 30. Hasilnya 472,5 pi cm persegi. Oke, lanjut soal yang ke-8 ya. Luas permukaan sebuah tabung adalah 2992 cm persegi. Jika tinggi tabungnya 20, tentukan diameter tabung tersebut. Nah, yang diketahui adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan tabung kalian masukkan rumusnya di sini. 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Luas permukaannya 2992 sama dengan 2 dikali 22/7 kali R kuadrat ditambah 2 dikali 22/7 kali R, T-nya 20. Nah, ini berarti dikalikan hasilnya 44/7 R kuadrat ditambah 44/7 dikali 20 R. Nah, ini yang sebelah sini ya, yang ini itu punya 44/7, ini juga punya 44/7. Berarti bisa dikeluarkan 44/7 dikali R kuadrat ditambah 20 R. Kalau sudah seperti ini, 44/7-nya pindah ruas ke kiri, dibagi. Ya, bisa jadi pengali tapi dibalik. Nah, 2992 dikali 7 dibagi 44, hasilnya 476. Sama dengan R kuadrat ditambah 20R. Nah, 476-nya pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif. Kemudian difaktorkan. Nah, difaktorkan ketemunya R plus 34 dikali R minus 14. Jadi 34 dikali minus 14 hasilnya minus 476. 34 dikurangi 14, 20. Berarti sudah benar pemfaktorannya. Nah, berarti R plus 34 sama dengan 0 atau R minus 14 sama dengan 0. Jadi R-nya sama dengan minus 34 atau R sama dengan 14. Nah, karena nggak mungkin jari-jarinya bernilai minus, maka yang kita pakai adalah R-nya sama dengan 14 cm. Nah, yang ditanya diameter berarti 2 kali 14, hasilnya 28 cm. Oke, selanjutnya. Luas selimut tabung yang volumenya 18.840 meter kubik dan tingginya 15 meter adalah yang diketahui volume. Nah, yang diketahui volume dicari luas selimut.
berarti pi R kuadrat T, kita masukkan volumenya 18.840, pi-nya 3,14, R-nya tetap, karena untuk cari selimut berarti harus tahu R-nya dulu, makanya kita harus cari R-nya. T 15. Berarti 18.840 dibagi, nah 3,14 dikali 15, ini pindah ruas. Ya, berarti dari kanan pindah jadi pembagi. 3,14 dikali 15. Hasilnya pembagian ini 400. Jadi R kuadratnya 400, maka R-nya ya akar dari 400. Ya. Maka kalau R kuadratnya 400 berarti R-nya akar 400. Akar 400 berapa? 20. Setelah tahu R baru kita cari luas selimutnya. 2 pi RT, 2 kali 3,14 kali 20 kali 15. Hasilnya 1884 meter persegi. Oke, soal terakhir. Bangun di samping tersusun atas dua bagian ya. Ada kerucut sama ada setengah bola. Nah, jari-jari kerucutnya 14. Kalau jari-jari kerucutnya 14, otomatis jari-jari bolanya atau setengah bolanya juga 14. Tingginya 18. Volume bangun gabungan tersebut adalah, nah gabungan, kalau volume itu nggak berpengaruh ya. Jadi nggak berpengaruh ini alas kerucut sama setengah lingkarannya gimana, nggak berpengaruh karena mencari volume. Yang berpengaruh itu hanya ketika kalian menghitung luas permukaan. Nah, berarti volume gabungannya adalah volume kerucut ditambah volume setengah bola. Volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T, volume setengah bola berarti setengah kali 4/3 pi R pangkat 3. 1/3 pi-nya 22/7, R-nya 14, berarti 14 kali 14, T-nya 18. Kemudian ditambah setengah kali 4/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 14. Nah, hasilnya 3.696 ditambah 5.749,33. Hasil akhirnya volume totalnya adalah 9.445,33 cm kubik. Oke, sampai di sini dulu pembahasan latihan soal untuk bangun ruang sisi lengkung. Ya. Semoga bisa mempermudah kalian untuk mempelajari materi ini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.